Pada malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama dan membagikan pengalaman mengenai penyakit ini dan bagaimana menyembuhkannya, ya. Dan kita, mengupas beberapa pemeriksaan-pemeriksaan. Pada waktu yang lalu kita berbicara pemeriksaan gula darah dan kemudian sekarang asam urat. Besok-besok kita belajar mengenai pemeriksaan kolesterol. 3 pemeriksaan paling umum, paling sering dibuat, waktu memeriksa darah. Dan banyak lagi pemeriksaan-pemeriksaan lain yang boleh kita lakukan untuk bisa mengetahui ada gangguan di dalam tubuh kita. Bahkan sebelum dia keluar menjadi gejala, sudah ada kelainan kimia di dalam darah. Sudah mulai ada proses metabolisme. Karena tidak ada penyakit yang terjadi tanpa sebab, dan selalu ada proses daripada penyakit sebelum dia muncul. Dan ini terjadi secara berangsur-angsur dan akhirnya terjadi kelainan, dan kelainan ini bisa begitu lanjut dan bisa begitu menetap sehingga orang mengatakan, sekali sudah terdiagnosa seumur hidup. Darah tinggi, gula darah tinggi, bahkan orang mengatakan juga asam urat adalah penyakit seumur hidup. Apakah benar demikian? Kalau dilihat sepintas lalu memang demikian. Kalau dilihat sepintas lalu. Namun secara filosofi, kalau dulu kita sehat, lalu sekarang kita jatuh sakit, apakah kita tidak bisa kembali kepada sehat yang mula-mula itu? Kita pernah sehat, kita jatuh sakit, apa nggak bisa sembuh? Kesembuhan itu pasti bisa. Sehat adalah dari Tuhan. Sakit, izin daripada Tuhan, izin Allah. Bukan Tuhan yang membuat penyakit. Karena itu adalah suatu merusak kehidupan, merusak tataman, merusak akan penciptaan. Itu kuasa yang melawan Tuhan. Kebiasaan yang melawan kodrat. Sesuatu yang dilakukan untuk keluar daripada rancangan dan bangun dan rekayasa ilahi. Sembuh adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepadanya, kembali kepada Dia. Hanya Dia yang bisa memulihkan, dokter di atas segala dokter. Jadi asam urat adalah suatu keadaan di mana uric acid atau asam urat ini begitu tinggi. Tadinya normal-normal saja di dalam darah. Tapi begitu tinggi dan sangat tinggi, akhirnya tumpah ruah, masuk ke sendi-sendi, masuk ke tulang-tulang. Maka ini ke organ-organ di dalam tubuh. Maka saudara sangat baik pada malam hari ini untuk memeriksa akan asam urat kita dan bagaimana tindak lanjutnya. Pemeriksaan sangat sederhana, hanya mengambil darah, memeriksakan di laboratorium, bahkan sekarang sudah ada rapid test, pemeriksaan cepat hanya pakai stick, dan cukup akurat, cukup diandalkan. Hanya mengambil 1 tetes darah, bahkan tetesnya kecil sekali. Kemudian menyentuhkan kepada stick yang sudah dimasukkan dengan suatu alat detektor yang bisa mengolah akan kimia asam urat tersebut untuk dibaca dan keluar angkanya. Dan dengan cepat, hanya hitung detik saja, maka saudara sudah bisa mengetahui apakah pada saat tersebut saudara mengalami asam urat yang normal, atau tinggi, atau sangat-sangat tinggi. Dan itu bisa terjadi sebelum ada gejala atau setelah ada gejala, yaitu nyeri daripada sendi-sendi. Jadi saudaraku, mari pada malam hari ini kita akan menampilkan sedikit presentasi mengenai apa asam urat itu, dan kemudian kita akan melihatnya. Oke, boleh buka izin mau share, Pak Glenn? Boleh, boleh dok. Boleh. Oke, ya. Oke, siap. Gimana ini ya? Oke, sedang dibuka. Baik. Yes. Nah, saudaraku yang kekasih,
pemeriksaan asam urat dan tindak lanjutnya. Lihat ini kristal-kristal yang tajam seperti jarum-jarum. Sangat indah. Kalau kena Belum warna tampil, dia Dok. ya, Belum tampil. belum tampil ya. Ya. Saya coba keluar lagi ya. Masuk lagi. Kadang ada gangguan Teknis. gangguan dia punya saluran. Oke, saya masuk lagi. Oke. Ya, saya sudah share. Boleh kelihatan sekarang? Belum keluar? Di layar saya keluar. Tapi nggak tahu kalau di Belum sih. Mantap. Oke. Ya. Wah, ini kadang-kadang masuk ke jaringannya. Oke, sudah ya, dapat lihat ya. Sudah. Jadi kalau saudara melihat ini kristal-kristal ini, dia sangat bagus sekali, warna-warni, ya. Itu karena pembiasa cahaya itu jarum-jarum yang tajam itu adalah kristal-kristal asam urat, ya hablur-hablur dari asam urat yang kelihatan cantik tetapi sangat membuat sakit sekali, sakit luar biasa. Kalau saudara belum pernah merasakan sakitnya daripada encok, orang Manado bilang penyakit supit ya, karena katanya si supit yang pertama itu dia encok-encok, jadi dia punya penyakit di Manado namanya penyakit supit atau supi ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, saudaraku, ini ada suatu misnomer atau pahaman mengenai istilah yang sering dibuat oleh orang awam. Segala jenis nyeri sendi disebut asam urat. Pernahkah saudara melihat orang mengatakan, oh saya asam urat, oh saya asam urat. Iya, saya juga asam urat. Padahal saudaraku, yang mereka maksud bukan asam urat, tapi nyeri sendi. Tetapi karena asam urat adalah satu-satunya yang mereka ketahui sebagai nyeri sendi, maka mereka menyebutnya adalah asam urat. Sebenarnya yang lebih tepat adalah nyeri sendi. Ya, oke. Jadi nyeri sendi itu salah satu penyebabnya adalah asam urat, tetapi bukan pada umumnya ya. Nah, jadi saudaraku, yang nyeri sendi dan juga disertai dengan bengkak merah, nyeri sekali itu sebenarnya disebut rematik ya. Nah, rematik ini ada 127 macam ya, 127 macam rematik. Dan yang paling umum adalah osteoartritis atau penuaan daripada sendi yang disebut juga pengapuran sendi. Ya. Yang kedua adalah penyakit yang sering terjadi pada imun yang namanya rheumatoid arthritis. Ya, artritis reumatoid. Ini adalah karena ada antibodi yang menyerang. Dan yang ketiga adalah gout atau encok atau asam urat yang sangat tinggi yang tumpah masuk ke dalam sendi kita. Sehingga terjadilah seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau saudara lihat seperti ini adalah osteoartritis, ini adalah penuaan degeneratif. Ya, nyeri daripada penuaan. Yang berikut ini adalah karena serangan daripada sendi itu oleh antibodi-antibodi, autoimun, rheumatoid arthritis, dan jenis-jenis autoimun yang menyerang sendi lainnya. Bentuknya seperti ini. Dan yang berikut adalah encok, penyakit supi atau asam urat yang sangat tinggi yang masuk menjadi tepung-tepung di dalam sendi ini, kristal-kristalnya yang menjadi seperti serbuk putih, seperti kapur, dan dia menumpuk, dan kalau diiris dia akan keluar. Ya, tepung-tepung putih itu akan meleleh atau tumpah keluar daripada sendinya yang sudah terlalu banyak asam uratnya. Dari mana asam uratnya ini? Produksi berlebihan daripada asam urat.
Asam urat berasal dari suatu protein jenis purin, yang kalau purinnya ini terlalu banyak atau produksi daripada asam urat ini meningkat, maka dia masuk ke sendi. Oke. Nah, inilah kristal-kristal asam urat yang begitu bagus, tetapi sangat kurang baik. Begitu cantik, tetapi menyakitkan. Sangat-sangat sakit. Kalau saudara belum pernah merasa sakit sendi, saudara belum tahu apa-apa. Ya, itu sama sakit dengan sakit gigi. Ya, luar biasa. Dan kalau dia sudah menumpuk dan keluar dari sendi, nah dia membuat tofi ya. Ya, tofi ini adalah benjolan-benjolan yang berisi tepung-tepung putih. Ya, tepung putih daripada kristal asam urat. Bisa berserbuk, bisa keras, bisa membatu. Ya, bisa keras, dan bisa di telinga, di sendi-sendi kaki, jempol, sendi-sendi jari. Jadi, bagaimana kalau saudara didiagnosa sebagai asam urat tinggi? Memang dia rematik, tapi rematiknya memang rematik asam urat. Jadi, ini adalah suatu penyakit metabolisme yang juga berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolisme lainnya. Bisa terjadi hipertensi, penyakit ginjal, obesitas, diabetes, mellitus, penyakit jantung koroner, dan sindroma metabolik. Jadi penyebab-penyebabnya adalah terutama daripada suatu protein yang adalah dari jenis purin, asam nukleat purin ya. Makanan-makanan yang mengandung asam nukleat dari jenis purin yang tinggi boleh menyebabkan, tapi tidak semua. Ternyata tidak semua makanan purin tinggi menyebabkan encok. Seperti di penelitian. Jadi dipertanyakan. Jadi bukan semata-mata karena purin tinggi, tapi jenis purin dari jenis makanan apa. Ya. Jadi memang benar penyebabnya karena makan banyak protein jenis purin, dan minum alkohol. Ya, sudah terbukti melalui riset. Minum alkohol, tetapi jenis alkohol ada yang sangat tinggi asam uratnya, dan ada yang tidak terlalu tinggi asam, walaupun dia sama-sama alkohol. Kemudian kondisi daripada medis, terjadi gangguan metabolisme di dalam tubuh, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, ini terkait. Ya, ini disebut sindroma metabolik. Sehingga ada hubungan antara penyakit ini dengan penyakit yang lainnya. Obat-obatan, obat diuretik, aspirin bisa memicu terjadinya nyeri sendi asam urat ini tinggi. Secara genetik ada riwayat keluarga. Ya, ada orang yang memang mempunyai kekurangan daripada enzim xantin oksidase, sehingga dia bisa menyebabkan produksi daripada asam urat tinggi. Usia dan jenis kelamin, ya ditemukan bahwa kalau dia adalah pria, itu lebih sering terjadi. Dan juga ada wanita kalau sudah menopause, wanita tua, bisa muncul encok ini. Jadi saudaraku, ini adalah skema sebagai kesimpulan. Di satu sisi produksi berlebihan asam urat karena purin di dalam makanan. Yang ada pada paling banyak adalah pada jeroan, daging-daging, baik dari sapi, dari babi, dari domba. Dan seafood, seperti udang-udangan dan tuna. Ya, tuna. Ya, tuna ini adalah ikan cakalang. Dan bir. Kemudian produksi daripada purin di dalam tubuh oleh karena keganasan, oleh karena tumornya pecah dan keluarlah dia punya protein-protein purin yang meningkatkan asam urat. Kemudian ada keadaan di mana purin itu tidak dikeluarkan tapi ditahan-tahan di dalam tubuh dengan jenis-jenis penyakit ini. Atau karena purin terlalu banyak dipecah
misalnya dalam glycogen storage disease. Resiko adalah laki-laki semakin tua dan obesitas. Kemudian kalau dia tidak mau keluar, misalnya pada pemberian obat-obat diuretika, asam urat ditahan, ya air keluar tapi asam urat meningkat, atau gagal ginjal. Kemudian diabsorpsi terlalu banyak oleh karena alkohol dan kerusakan genetik, ujung-ujungnya adalah asam urat tinggi. Nah, asam urat ini walaupun tinggi, tapi kalau bisa dibuang, 20% di gastrointestinal tract atau di dalam saluran usus, itu bisa dibuang ke jamban. Atau bisa dibuang 80% di dalam air kencing. Itu adalah jalur utama untuk membuang protein, sampah protein ini yang tidak berguna lagi bagi tubuh, dan kalau berlebihan, menumpuk, akhirnya menyebabkan nyeri daripada sendi. Jadi saudaraku, inilah contohnya daripada suatu purin inosin, dia dirubah menjadi hipozantin dan akhirnya menjadi xantin dengan bantuan xantin oksidase. Ya, xantin oksidase dia merubah asam urat sehingga dia dibuang. Ya, dan ini bisa digunakan kembali menjadi allantoin ataupun dia dikeluarkan 80% di urin, 20% di gastrointestinal. Jadi saudaraku, normal pada manusia 4-6 mg per desiliter, dan pada tikus kecil dari 1 mg per desiliter karena tikus kecil. Jadi disebut asam urat tinggi itu kalau dia punya nilai di atas 7. Ya, di atas 7. Nah, kalau dia sudah 12 mg, dia akan tumpah masuk ke sendi. Ya, jadi kalau dia masih belum sampai 12, dia belum sampai ke sendi. Tapi kalau dia sudah sampai ke sendi, itu biasanya angkanya 12. Ya, pernah dia kena 12. Dia akan masuk ke sendi, menyebabkan deposisi atau pengendapan kristal-kristal urat. Dia bisa merupakan suatu oksidasi terhadap jantung dan menyebabkan gangguan-gangguan jantung. Itu ada kaitannya dengan penyakit jantung. Dia bisa menjadi batu di ginjal dan menyebabkan kerusakan ginjal, ujung-ujungnya gagal ginjal dan harus cuci darah. Oke, berikutnya. Nah, jadi saudara melihat di sini ya bahwa dari asam-asam nukleat menjadi hipozantin dengan bantuan enzim xo-xantin oksidase menjadi xantin, dengan xantin oksidase juga xantin diubah menjadi asam urat, dan kalau dia meninggi dia menyebabkan encok, dan akhirnya karena produksi atau dia punya pengeluaran yang terlalu sedikit. Baik, lanjut. Oke, jadi penyebabnya adalah laki-laki lebih banyak dari perempuan, riwayat, keluarga, dia sering mengalami serangan, dia berjadi ulang, orang yang lebih besar badannya lebih sering asam urat, alkohol, diet yang kaya purin, diuretika, dan sel yang pecah pada saat autoimun psoriasis, kemoterapi, dan kegagalan daripada ginjal. Jadi ini adalah suatu endapan berlebihan daripada asam-asam urat di dalam sendi, menyebabkan reaksi daripada radang dan terjadilah gejala. Ya, jadi dia sakit oleh karena peradangan. Nah, bagaimana cara bisa mengetahuinya? Bisa mengambil sedikit cairan daripada sendi, taruh di bawah cahaya dan diberikan cahaya polarisasi, maka dia akan memancarkan cahaya. Kemudian di dalam sel sendi itu ada juga sel darah putih, ya, atau di dalam darah sel darah putih naik, kemudian laju endap darah naik, dan waktu diperiksa X-ray ada kelihatan kelainan-kelainan endapan-endapan, dan periksa asam urat, ya.
Tetapi asam urat yang tinggi belum tentu dia sampai encok, tidak sampai sakit ya. Terutama kalau dia masih di bawah 7, 8, 9, tapi kalau sudah 10, 12 dan seterusnya, nah, asam urat itu akan menjadi tinggi. Nah, pengobatan yang sering dikasih adalah dengan non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAID, atau diberikan obat untuk menahannya dengan namanya colchicine, dan juga dia diberikan kortikosteroid atau dexamethasone bila mana terlihat bahwa tidak bisa diatasi dengan NSAID atau colchicine. Nah, kortikosteroid ini adalah obat dewa yang dianggap sangat-sangat potensial sekali, sangat kuat sekali untuk mengurangi rasa sakit. Tapi ini juga mempunyai efek samping juga ya. Jadi tidak baik untuk menggunakan kortikosteroid terlalu banyak. Mencegahnya adalah dengan merubah pola hidup. Nanti kita akan bicarakan. Pengobatan dengan obat-obatan dicegah dengan obat pencegah penghambat daripada XO, namanya allopurinol. Nah, ini obat yang sangat sering dipakai, allopurinol. Kemudian obat-obat yang membuat kita membuang di air kencing asam urat itu, nama obat itu probenecid. Dan katanya ini harus taken for life, seumur hidup. Dan ya, dapat menyebabkan serangan. Maka dia ditambah NSD atau colchicine selama 2 bulan. Jadi saudaraku, allopurinol bekerja pada XO ini, dan probenecid bekerja untuk ekskresi di ginjal. Jadi inilah mekanisme utama untuk mau membuang asam urat yang tinggi tersebut. Jadi kemudian terjadilah tofi-tofi seperti tadi ya. Ini adalah kalau encok sudah lama dan tidak diobati dengan baik, dan dia akan terkena 1 sendi, 2 sendi, dan banyak sendi. Bahkan telinga bisa juga. Ya, ada tofi-tofi. Ini adalah kumpulan daripada kristal seperti tepung putih. Dan kalau dia menumpuk di pinggir, di dalam sendi, dia menekan kepada tulang, akhirnya tulangnya melengkung ya, atau hilang ya, rusak tulangnya, mengalami erosi. Nah, lihat seperti ini tulangnya juga akan tertekan, akhirnya tulangnya hancur. Jadi ini adalah penyakit SUPI, penyakit encok, asam urat yang terlalu tinggi di sendi yang berkelamaan. Jadi sebaiknya cepat diobati. Nah, ini mulai lihat dia mulai menggerogoti tulang ya. Bahkan tulangnya jadi lubang-lubang seperti yang kita lihat di sini. Jadi ini penyakit bikin rasa sakit dan juga memberikan disabilitas, tidak bisa bergerak dengan baik. Jadi di sini bahwa encok disebabkan oleh endapan daripada kristal asam urat di sendi yang menyebabkan radang. Diagnosanya adalah dengan menanya dan kemudian dengan memeriksa di bawah mikroskop polarisasi daripada cairan-cairan sendi, dan asam urat tinggi di darah belum tentu artinya encok. Dan kemudian encok sebenarnya adalah penyakit yang paling bisa diobati, jadi paling bisa ditangani. Serangan-serangan yang akut mendadak harus diobati dan cegah jangan terjadi mengulang lagi. Kalau tidak diobati, dia akan berubah menjadi tofi dan batu-batu ginjal. Kesimpulan, banyak sekali faktor predisposisi, dia punya riwayat jelas, pemeriksaannya jelas, pengobatannya sangat baik, mudah, dan kemudian kita sudah bisa lihat akan tofinya walaupun agak sulit untuk mengobati kalau sudah tofi yang dibiarkan terlalu lama. Oke, kita melihat gambar ini ya. Nah, kristal terjadi, sel darah putih datang, kemudian kristal-kristal ini akhirnya pecah di dalam sel, terjadilah protein-protein dilepaskan,
semakin banyak sel darah putih dan terjadi semakin asam di situ, semakin banyak kristal terjadi, semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Ya, jadi ini adalah penyakit yang gampang dimengerti, tapi susah untuk disembuhkan oleh karena dia berlangsung terus-menerus. Nah, saudaraku, mari kita melihat air kencing. Urina kita. 95 dari air kencing kita adalah air dan hanya 5% saja yang adalah zat padat. 2% daripada kita punya air seni itu adalah urea. Sekali lagi ini adalah protein yang harus dibuang, sampah yang dibuang. Kemudian protein berikutnya adalah kreatinin 0,1%. Kemudian protein yang berikutnya hasil sampah protein adalah nitrogen, ya, nitrogen, amonia 0,05 dan akhirnya asam urat hanya 0,03 di dalam. Jadi sebenarnya asam urat itu adalah sampah yang jumlahnya secara normal tidak terlalu banyak, tapi normal ada, pasti ada. Namun kalau dia meningkat, ini yang bermasalah. Jadi berapa kadar daripada asam urat yang normal? Nah ini saudaraku, bagi anak di bawah 10 tahun itu adalah 2-5,5 normal, remaja 3,6-5,5 normal, dewasa biasanya antara 5 dan 7 adalah normal, semakin lanjut usia 2,5-7,5 adalah normal, dan kalau orang itu sudah lebih tua sekali, maka 2-8,5 ya untuk 60 tahun ke atas. Jadi saudara boleh mengetahui bahwa pada dasarnya 7 ke atas itu adalah abnormal. Ya, dan di bawah 5 itu adalah normal dengan range tengah-tengahnya 5-7. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi bila mana kita mengkonsumsi purin per hari? Kalau kita tidak makan daripada purin apapun, maka asam urat ini akan turun 1-1 per miligram per 100 mililiter, ya. Kalau kita turunkan 4.000 miligram purin per hari, maka dia akan lebih cepat turunnya, dia naik ke 1,5-2 miligram per mililiter. Oh ya, kalau kita makan purin per hari, maka dia akan menambah. Jadi kalau kita stop, dia akan turun. Kalau kita makan daripada purin, 1,5-2 miligram per hari. Di Jepang ditemukan bahwa mereka makan 400 miligram per hari, ya, purin. Dan kalau mau turun, mereka dengan mengurangi sebesar 100 mg per hari purinnya. Nah, apa makanan-makanan yang kandungan purinnya tinggi yang bisa menyebabkan asam urat? Nah, lihat ini. Kalau saudara pergi di rumah makan dan disajikan piring seperti ini, hati-hati, ya, akan menyumbang kepada asam urat. Ya, ini fotonya, ya, foto daripada jenisnya makanan tersebut. Jadi paling tinggi adalah ragi, ya, roti manis, limpa kambing, ragi lagi, hati sapi, hati babi, limpa babi, jamur kering, ikan sarden, dan hati sapi muda. Jadi saudara, kalau sudah ada asam urat, hati-hatilah bahan-bahan ini. Kemudian 10 berikutnya adalah limpa sapi, paru-paru babi, ikan teri segar. Ikan herring kaleng, daun melinjo juga mempunyai hal ini. Cuma nanti saudara, daun melinjo ini, ya, dia mempunyai purin yang cukup tinggi dan mungkin harus dikurangi, tetapi tidak sehebat dari daging-dagingan. Limpa anak sapi, paru-paru sapi, ginjal babi, ikan teri kaleng, ikan trout, ya. Kemudian 20 dari nomor 30 ikan salmon, jantung kambing, remis, ikan teri, udang, biji melinjo, kacang hijau, ginjal anak sapi, ikan herring, daging kuda, ya, ham, kacang polong, ikan makarel, kedelai kering, otot domba, dada ayam, daging sapi muda, jantung domba,
daging kelinci dipanggang, daging ayam, ya, otot babi, daging angsa, ham, sosis, kacang merah, ya, tapi hanya 162 ya. Ikan kakap, kaki belakang babi, lidah sapi, ayam rebus, daging unggas, dan saudara bisa lihat macam-macam ya, akan makanan-makanan, seafood, daging-daging, dan kacang-kacangan. Kemudian asam. Tetapi penelitian membedakan antara asam urat dari tumbuhan dan asam urat dari hewan. Ada beda dalam menghasilkan asam urat di dalam tubuh. Oke, ini contoh-contoh lagi yang lainnya. Ya, oke. Jadi sekarang kita coba melihat apakah orang mengatakan ini jenis makanan memang tinggi asam uratnya, tetapi apakah dia menyebabkan asam urat yang tinggi? Mari kita lihat. Di tahun 2012 ini adalah penelitian yang pertama yang dibuat untuk mengetahui apakah makanan yang kaya purin, asupan protein, dan kejadian asam urat yang tinggi. Nah, penelitian pada laki-laki di Shanghai, ya, pada tahun 2012 dilaporkan mengenai hal tersebut. Laki-laki di Shanghai, China. Hasilnya, sampai tahun 2012 hasil riset sudah menunjukkan bahwa resistensi insulin atau diabetes, sindrom metabolik hubungannya jelas. Diabetes tipe 2 hubungan kadang-kadang ada. Daging dan seafood jelas sangat meningkatkan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan daging dan seafood. Produk susu kok nggak apa-apa dalam penelitian ini, ya. Dan makanan protein tinggi lainnya, kedelai, sayuran, kol, bayam, dan lain-lain, itu bagaimana? Mari kita lanjutkan. Tujuan itu belum ditemukan ya, jadi mereka mau membuat penelitian itu. Jadi mereka menemukan bahwa sampai 2012 sangat sedikit riset hubungan makanan dan hiperurisemia asam urat tinggi. Riset ini bertujuan untuk mencari hubungan antara makanan tinggi purin, asupan protein, dan kejadian asam urat tinggi. 3.978 laki-laki umur 40-74 tahun di Shanghai, China menjadi percontohan. Hasilnya adalah asam urat rata-rata daripada 3.900 laki-laki ini adalah 6,36. Dan hanya seperempat yang asam uratnya tinggi, 8,3 rata-ratanya. Sedangkan 75% itu adalah normal. Nah, ditemukan bahwa orang-orang yang mempunyai asam urat tinggi adalah gemuk, alkohol, walaupun mereka tidak merokok. Mereka dari pendidikan tinggi, pekerja profesional. Ini mungkin karena mereka bisa membeli jenis-jenis makanan yang berpurin tinggi. Dan juga hipertensi dan obat hipertensi akan memperberat. Kemudian seafood sangat jelas, walaupun kalorinya lebih rendah. Protein hewan sangat jelas positif. Protein nabati, vegetarian, tidak menaikkan di dalam penelitian ini ya. Jadi walaupun kedelai, brenebon, kacang merah, dan lain sebagainya itu, tetapi dia tidak menyebabkannya ya. Jadi kesimpulannya adalah gemuk, alkohol, walaupun kurang merokok, pendidikan tinggi, pekerja profesional, hipertensi, obat hipertensi, seafood, protein hewani. Sedangkan protein nabati, dia tidak menaikkan. Kesimpulan, daging dan seafood menaikkan, kedelai tahu menurunkan, protein hewan dan protein nabati digabung menaikkan asam urat. Nah, inilah. Jadi kalau kita sedang asam urat, maka kedua-duanya dilarang. Ya, makan kacang, makan purin-purin, bayam, kol, dan brokoli lain-lainnya. Ya, itu untuk sementara waktu. Ya, tapi kalau selanjutnya bervegetarian adalah lebih baik. Kemudian adalah suatu penyelidikan tahun 2018, ada 1.893 orang antara 18 sampai 96 tahun. 20% daripadanya asam urat tinggi, 79% normal, dan ditemukan bahwa makanan hewani, konsumsi tinggi ikan, animal giblets, daging segar, produk gandum meningkatkan. Sedangkan makanan nabati dan makanan campuran tidak
tinggi asam uratnya. Ya, mereka tidak akan tinggi asam uratnya. Apakah bayam menaikkan asam urat? Ya, bayam tidak menyebabkan encok. Kandungan purinnya sedikit. Purin penyebab asam urat, 1 dari 4 purin bayam menyebabkan asam urat. 2 dari 4 purin bayam tidak menyebabkan asam urat. Makan bayam untuk kesehatan umum adalah baik. Jika tinggi asam urat, batasi 1-2 kali bayam seminggu. Jadi dibatasi juga ya. Nah, saudaraku, suatu penelitian lain, tulisan lain menyatakan bahwa makan makanan yang tinggi purin, terutama yang dimasak dan diproses seperti hewan dan seafood, akan meningkatkan. Sedangkan purin dari vegetable, dari sayuran, seperti beans, polong-polongan, lentil, polong-polongan, mushroom atau jamur, peas, ercis, legumes juga adalah polong-polongan, dan produk-produk susu tidak terlalu meningkatkan akan ini. Vitamin C bagus. Produk-produk susu yang low fat. Kemudian lemak zaitun, minyak zaitun, dan minyak dari biji matahari dan kedelai mengurangi. Vitamin C sangat bagus sekali ya. Jadi sangat bagus sekali vitamin C, akan membantu akan saudara yang kalau ada asam uratnya. Ya. Lanjut. Alkohol. Ya. Paling tinggi bir dan anggur yang paling agak lebih rendah ya. Nah, saudaraku, ini adalah kesaksian dari seorang yang kena asam urat dan dia terkontrol. Namanya Nigel Dams. Sejak umur 22 tahun menderita encok. Paling parah adalah rasa nyeri, tak tertahankan. Juga terganggu gerak, tidak bisa menari, berlari, bahkan berjalan. Nah, ini. Obatnya colchicine, beliau diberi colchicine dan juga diberi allopurinol, tetapi setiap bulan pasti ada serangan encok. Ketika dia 50 tahun, baru dia mulai mencoba diet menghindari susu, alkohol, gandum yang menaikkan asam urat. Dia membuat diary makanan, memonitor asupan makanannya, kemudian kadar gula darahnya, dan pH darahnya. Dia bisa menunjukkan makanan-makanan yang meningkatkan radang encok. Oh, kalau saya makan ini yang terjadi. Baik. Nigel perhatikan kalau ia makan berlebihan, maka encok mengganas. Kalau dia makan. Sekali saya terpeleset 3 hari berpesta, lupa dia. Makan banyak daging, minum anggur. Ya, alasannya biasa, ulang tahun dan perayaan, dan saya terserang encok. Ya, ini karena pola makannya. Nigel temukan encok tidak cuti saat pesta atau hari raya. Sebaliknya, dia harus membuat pilihan-pilihan bijaksana. Selain itu, dia temukan bahwa ia harus berpikir positif. Penyakit ini bisa dikalahkan. Ternyata, dia akhirnya bisa main gitar. Nigel berhasil mengurangi encok dengan menjaga pola makan dan berpikiran positif. Jadi, saudaraku, ini salah satu nasihat, banyak nasihat-nasihat, tapi pisang adalah membantu mengurangi asam urat. Satu pisang sehari mengandung 105 kalori, rendah gula, tinggi vitamin B6, vitamin C, yang akan membuang asam urat di urina. Vitamin C mengandung serat, magnesium, asam folat, dan kalium, rendah garam. Menjaga tekanan darah normal. Ini fungsi jantung dan menurunkan asam urat. Coba pisang. Satu pisang setiap hari merubah asam urat menjadi bentuk cair yang dibuang oleh ginjal, tidak menghasilkan kristal yang masuk ke sendi-sendi. Satu pisang mengandung 24 mikrogram asam folat menurunkan asam urat, memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Satu pisang mengandung 10,3 mg vitamin C, menurunkan asam urat lagi dengan meredakan gejala encok. Diet encok penting, pisang mengatasi encok tidak sendiri, gabung dengan buah, sayur segar, rendah protein, purin, dan rendah lemak. Ya, kesaksian 8 pisang sehari selama 3-4 hari gejala serangan encok menurun cepat. Oke, coba makan 8 pisang sehari. Satu pisang sehari menurunkan asam urat dan cegah serangan encok yang sangat nyeri. Pisang yang matang paling banyak antioksidan. Riset University of Innsbruck, Austria, pisang yang sangat masak, yang bahkan hampir busuk, paling tinggi kadar antioksidan. Makan pisang sendiri saja atau campur dengan havermouth atau campur dengan buah. Campuran buah. Oh, pisangnya kalau mau campur havermouth.
kita jadi kita berdoa, kita menggunakan pola hidup sehat, dan kita menggunakan medis, ya. Jadi kesaksian saudara. Unmute sekali lagi, Dok. Sorry, Dok. Boleh di-unmute sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, sorry. Hilang tadi ya. Ya. Oke. Jadi ini kesaksian saya waktu tahun 97, saya masih dokter yang baru di RSA Bandung, datang seorang Chinese, dia umur 30 tahun, dan dia punya asam urat ada di sekitar 14. Dan disuruh dia konsultasi dengan Ibu Helda Mailoa, dan ahli gizi kita ini menganjurkan coba bervegetarian. Dan coba vegetarian sendiri selama 2 minggu, dia pergi ke Prodia, dia bawa hasilnya sudah 7. Ya, boleh turun dengan banyak memakan vegetarian dalam hal itu. Nah, ini kita boleh buat, saudara-saudara boleh coba hal ini, dan jangan kecewa, dan juga jangan mengeluh, jangan dulu negatif. Kalau sudah mencoba, nggak turun-turun, ini saya akan terbabit dengan asam urat seumur hidup. Jangan, coba. Kami siap membantu saudara-saudara atau teman-teman yang ada gangguan asam urat seperti ini, ya. Jadi itu bisa diatasi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke Brother Glenn. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparan presentasi tentang asam urat pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara apabila ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi atau yang mau mengkonsultasikan kesehatannya, kami berikan kesempatan pada saat ini. Oke, saya akan membaca satu pertanyaan yang masuk. Pisang apa yang paling cocok untuk asam urat? Oke. Saya karena di Amerika ini penelitiannya, mereka punya pisang itu cuma satu, Cavendish, ya. Cavendish yang besar itu. Tapi saya nggak tahu yang di Indonesia. Kita mungkin bikin hasil penelitian dulu. Pisang susu, pisang Ambon, pisang raja, pisang gapi, pisang sepatu, pisang macam-macam. Kita punya pisang, ya. Saya belum ada jawaban. Mari kita selidiki sama-sama. Tapi pisang pada mempunyai kandungan yang mirip-mirip satu dengan yang lain. Oke, terima kasih dokter. Dipersilakan kepada Ibu Meiti Lumolos untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat malam dokter. Selamat malam Ibu Meiti. Dok, mau tanya, soalnya ini kan dengar-dengar kalau sayuran yang warna hijau, seperti sayur gedi, itu kebanyakan di kampung atau orang-orang tua kebanyakan nggak mau makan yang hijau-hijau. Katanya meningkatkan ini penyebab asam urat. Betul atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi ternyata banyak mitos mengenai asam urat. Waduh, kalau saya makan bayam langsung, ya. Aduh, kalau saya makan kangkung, kalau saya makan daun gedi, kalau saya makan yang hijau-hijau, brokoli dan lain sebagainya, makan kol dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita boleh membuat penelitian, dan kita boleh baca di Google penelitian, ya, bukan hanya testimoni, kesaksian. Kalau kesaksian bisa saja benar, bisa juga kurang benar, ya. Bukan asam uratnya, tapi mungkin ada zat lain yang membuat peradangan. Nah, itu yang harus kita teliti. Apakah di hal tersebut. Jadi pertama-tama saya baca daripada hasil penelitian adalah justru tidak seperti itu. Nah, mengapa tumbuhan akhirnya dicela? Mengapa kacang-kacangan dicela? Kalau kacang tanah itu kita tahu dia mengandung omega 6 yang menyebabkan radang. Kalau kacang tanah. Sedangkan kalau kacang almond, kacang walnut dan lain-lain itu omega 3-nya dan itu anti radang. Jadi
kacang tanah adalah salah satu kacang yang harus dibatasi hanya sedikit secara kalorinya, karena asam kacang tanah mengandung arginin, protein yang merupakan awal daripada prostaglandin yang menyebabkan rasa sakit, radang-radang, ya. Nah, tapi kalau yang lain, apakah daun-daun hijau seperti itu? Nah, saya punya jawaban adalah mari kita coba buat ujian. Ya, kita membuat ujian. Kalau kita makan gedi, kita coba makan banyak makan gedi. Nah, lalu kita lihat apakah benar nyerinya naik atau malah justru turun. Karena seringkali orang di kampung, orang tua menyangka hal tersebut. Tapi kita tidak menyangkal atau mengatakan orang tua itu salah atau terkebur. Tapi kita coba saja. Ya, kita buat aja penelitian. Nah, namun kalau kita mau membuat penelitian, ada bagusnya jangan dicampur dengan daging-dagingan. Sehingga yang menyumbang kepada asam urat itu jelas, ya. Jadi yang sudah jelas adalah jeroan dan seafood. Ya, itu jelas. Kemudian dalam satu penelitian dinyatakan bahwa susu tidak berpengaruh. Tapi kita boleh membuat penelitian. Saudara yang mempunyai gangguan encok, apakah dengan jenis-jenis makanan itu bisa seperti yang dibuat oleh Bapak Nigel Dams tadi, dia temukan kalau dia mengkonsumsi dari daging-dagingan dan susu dan gandum, dia punya encok itu meradang. Ya, jadi saya senang kalau Ibu Meti boleh membuat uji coba bagi orang-orang yang memang jelas-jelas encok. Jalannya udah sakit, dia punya ini dan diperiksa asam uratnya di atas dari 7, ya. Dan kita coba berikan makanan itu, kasih banyak-banyak, ya. Dan berhari-hari lalu kita melihat akibatnya. Kalau dia naik, kita catat. Tapi kalau dia tidak, maka kita akan melihat dia tidak demikian, ya. Jadi untuk hal ini saya belum membaca penelitian di Indonesia mengenai asam urat atau di daerah Manado atau daerah kita mengenai hal tersebut. Daun gedi khususnya, ya, yang orang Manado paling banyak mengkonsumsinya. Kelor yang orang Kupang paling banyak mengkonsumsinya. Ini ada kaitannya. Ya bagus kita bikin penelitian, ya. Kita coba sehingga kita menyumbang kepada dunia kesehatan, kita menyumbang kepada ilmu pengetahuan, dan kita sendiri menjadi lebih berpengetahuan mengenai hal ini, ya. Jadi yang saya baca adalah tidak, tetapi mungkin, ya. Nanti mungkin minggu depan kalau ada waktu lagi kita perpanjang dulu sedikit asam urat ini, kita cari artikel-artikel yang benar-benar terjadi, ya, di Indonesia, penelitian-penelitian yang terjadi di Indonesia, ya. Oke. Itu. Oke, terima kasih Dok, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Meti untuk pertanyaannya dan jawaban yang telah diberikan. Oke, kami berikan selanjutnya kepada Bapak Abram untuk menanyakan secara langsung. Silakan di unmute, hidupkan mikrofonnya, belum kedengaran. Persilakan Pak, dihidupkan dulu mikrofonnya. Masih mute gitu. Oke. Halo. Silakan. Ya, sudah kedengaran. Terima kasih. Selamat malam, Dokter. Senang ikuti pembahasan ini. Kebetulan karena saya ini sudah langganan dengan asam urat. Dan mau berusaha supaya ada resep-resep supaya bisa keluar dari belenggu asam urat ini. Yang kita mau tanya, apakah ada penelitian kalau misalnya kita sekarang masih makan ikan, terus kalau kita berhenti beralih jadi vegetarian, apakah ada
kesaksian atau penelitian kalau asam urat itu nanti bisa hilang dengan pola makan minum yang seimbang begitu. Makasih atas penjelasan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik dan ini mengundang saya untuk minggu depan menjawab. Jadi minggu ini saya akan cari hasil-hasil penelitian, saya yakin ada. Kita coba cari pengalaman-pengalaman dari luar negeri dan terutama dari dalam negeri. Kalau di dalam negeri ada orang atau dari yang sejenis Malaysia, Filipina, Thailand, lain sebagainya. Kalau ada penelitian-penelitian yang mereka buat mengenai asam urat berkaitan dengan berubah pola makan vegetarian, apakah itu bermanfaat atau kepada teman-teman yang lain, saya coba akan coba tanya, tapi saya mempunyai optimisme bahwa bisa. Kita dulu tidak asam urat tinggi, kita dulu tidak sakit-sakit, tidak nyeri-nyeri, kita dulu tidak bengkak-bengkak. Berarti ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, kalau penyebab itu boleh kita rubah, kita singkirkan, boleh kita atasi, saya yakin dia akan bisa kembali kepada normal. Namun, saya sangat meminati ini, namun saya belum mempraktekannya karena saya ini 25 tahun direktur rumah sakit. Padahal saya mau menjadi dokter alami. Nah, mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa menyelesaikan kesibukan-kesibukan manajemen, lalu boleh mulai menangani pasien-pasien. Kemarin kita udah mulai coba diabetes, ya, mengkontrol gula darah. Ya. Pasien-pasien yang sudah lanjut, ada yang 500, 300 dia punya gula darah. Nah, sekarang kita juga coba asam urat, ya. Katanya bisa ditangani dengan obat-obatan, tetapi kita mau coba dengan pola makan dan pola hidup. Mungkin minum air putih juga yang banyak bisa membuat dia terbilas, ya. Nah, jadi saya jawab minggu depan, ya. Saya janji minggu depan kita akan lanjutkan untuk asam urat seri kedua, ya, untuk mencari hasil-hasil riset di Asia khususnya bagaimana asam urat ini bisa terjadi, ya. Sangat menarik. Ya. Terima kasih, Adram. Semoga Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Baik, kita pergi ke pertanyaan yang ada di chat. Sayuran yang tidak menyebabkan asam urat, sayuran apa saja? Oke, baik. Jadi sekali lagi, yang menghasilkan asam urat adalah semua tanaman, semua makanan yang mengandung purin tinggi. Semua makanan yang dari sel pasti ada asam nukleat. Tapi semua pasti ada purin. Purinnya sangat rendah dan ada purinnya yang sangat tinggi. Ya, tadi sudah diperlihatkan 100 jenis makanan yang dia punya asam urat sampai 1.800 mg, ya. Nah, kemudian yang paling rendah di bawah 100 mg, ya. Itu dari tumbuh-tumbuhan itu rendah, tapi yang daging-dagingan itu yang besar, ya. Jadi tadi adalah beberapa contoh, dan kalau mau menjawab secara saklek, secara sebenarnya semua makanan mengandung purin, walaupun sedikit sekali, ya, dan ada yang sangat banyak, ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Kita pergi ke pertanyaan selanjutnya. Obat pengganti aspirin yang tidak menaikkan asam urat itu apa? Oke, baik. Jadi, saudaraku yang kekasih, ini adalah pertanyaan bagi saudara-saudara yang menggunakan aspirin. Aspirin untuk mengencerkan darah. Kalau dia pernah serangan jantung, ya, pernah mengalami stroke dan lain sebagainya, jadi ada jenis-jenis obat seperti itu aspirin. Tapi aspirin memperburuk atau memperberat asam urat, ya, itu sebabnya ini. Nah, jadi tergantung daripada gangguan yang sedang dialami. Kalau sedang menggunakan aspirin untuk mengencerkan darah, banyak cara-cara lain untuk bisa kita menurunkan gula kekentalan darah ini, ya.
dia punya indeks kekentalan darah itu bisa dibantu. Jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, darah menjadi terlalu encer dan pendarahan lebih mudah terjadi, Dan kalau dia kental, dia bisa menyebabkan penyumbatan atau aliran darah itu kental dan tidak bagus di dalam ini, bisa menyebabkan kurang oksigen dan serangan jantung dan stroke. Ya, jadi itulah yang ditakuti diberikan aspirin. Tapi aspirin mempunyai efek samping. Ya, dia menyebabkan dari terlalu encer bisa berbahaya dan juga bisa menyebabkan asam lambung naik dan membuat luka di lambung. Bahkan ada yang mah bleeding, ada pendarahan daripada lambung dan di usus juga bisa terjadi. Ya, jadi obat apa yang ini nanti kita periksa. Ya, jadi kita periksa dulu apa penyebabnya. Nah, secara alami itu makanan-makanan yang dari vegetarian itu pada umumnya tidak mengentalkan darah, malah membuat kekentalan darah itu normal, ya normal. Nanti kita coba akan menjelaskan lagi karena itu perlu penjelasan yang agak lebih panjang mengenai kekentalan darah. Ya, mungkin setelah asam urat 2 minggu depan kita berbicara mengenai kekentalan darah yang menyebabkan serangan jantung dan stroke itu bisa terjadi. Dan orang takut sekali, ya harus jaga jangan sampai darahnya kental. Padahal kalau memakan makanan-makanan yang ke restoran dan yang ini darah itu. Bahkan ada yang namanya sindroma Chinese Restaurant Syndrome. Setelah pulang daripada makan di rumah makan China yang berlemak-lemak, berminyak-minyak, pulang lalu kemudian mengalami stroke dan gangguan-gangguan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah setiap bangun tidur di malam hari atau pagi lutut terasa nyeri untuk sementara lalu berjalan waktu hilang? Apakah ini diindikasi asam urat? Ya, dari apa ini? Kaltim. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi itu adalah sakit sendi. Jadi sakit sendi ini nyeri daripada sendi tersebut bisa berbagai hal. Tadi ada 3 penyebab yang paling sering. Yang pertama adalah osteoartritis. Namanya pengapuran tulang atau penuaan tulang. Sudah mulai terjadi osteoporosis dan degenerasi dari sendi. Di mana tulang dengan tulang ini selalu ada lapisan pelicinnya, namanya tulang rawan, kartilago. Kalau semakin tua, kartilago ini semakin menipis dan akhirnya hilang. Kalau dia hilang sama sekali dan gesek, itu sakitnya permanen. Sakit sekali. Tapi kalau dia masih ada sedikit lapisan, pada waktu kita berubah posisi, kita dari jongkok berdiri mau menjongkok, kita tergesek, itu sakit sementara, balik. Tapi kalau dia sakit, tidak hilang-hilang, berarti osteoartritisnya sudah ini. Ya. Jadi bisa ini bukan karena asam urat, bisa karena asam urat juga, tetapi yang lebih sering pada waktu kita berganti posisi lalu itu nyeri, itu adalah penuaan. Apalagi kalau sudah umur di atas dari 50, 60, 70, itu sudah. Tetapi yang dianjurkan adalah jangan tunggu sampai sudah osteoporosis. Jangan tunggu sampai kartilagonya itu habis sempurna. Itu sangat sulit untuk sembuh. Mungkin harus disuntik-suntik, dikasih apa untuk menumbuhkan lagi. Ini porselen ini ya. Dia adalah putih seperti ini, daun telinga ya. Licin, lebih licin dari krom, lebih dari vernikel, lebih licin dari porselen. Yaitu kartilago, tulang rawan ini ya. Jadi itu boleh diperiksa untuk mengetahui kalau nyeri pada waktu sendi malam-malam mau bangun ke belakang, itu ada kemungkinan. Orang-orang yang sholat, sujud, lalu berlutut, lalu mau berdiri susah sekali,
ada kemungkinan itu adalah osteoartritis. Walaupun rheumatoid dan juga encok adalah salah satu penyebab yang lain. Tetapi encok disertai dengan nyeri yang terlalu hebat. Ya, kalau memang betul-betul sudah kena, maka nyerinya itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sehingga jalan teramat sakit dan bukan hanya sedikit hilang. Ya, nah, dia biasanya langsung dirawat. Jadi mari kita periksa untuk cari tahu dengan pasti, tapi saya punya perkiraan itu adalah osteoartritis atau sudah mulai pengapuran tulang. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Kita pergi ke pertanyaan selanjutnya yang ada di chat. Apakah olahraga atau berkeringat bisa menurunkan asam urat? Oke, baik. Jadi asam urat ini, kadar asam urat ini, dia dibuang bukan melalui keringat, tapi dia melalui saluran cerna dan saluran kencing. Nah, baik. Kalau kita berkeringat, kita membuang cairan, maka darah menjadi lebih kental. Itu berarti kadar konsentrasi asam urat itu semakin pekat, ya, semakin pekat. Jadi kita kalau berolahraga, mari kita minum air yang banyak kalau asam urat kita cukup tinggi, misalnya di atas 10. Tapi kalau masih di antara 7-8 ya kita minum air dengan sebaiknya. Namun apakah dengan olahraga itu memperbaiki peredaran daripada pembuangan, aliran darah dan lain sebagainya? Mungkin saja ada efek positif daripada olahraga terhadap kadar asam urat ini, ya. Mungkin saja. Tapi sekali lagi itu adalah logika saya. Tetapi apakah ini pernah ada penelitian? Nah, coba kita juga. Jadi minggu depan saya coba cari mengenai makanan-makanan apa bervegetarian akan membantu mengurangi asam urat. Lalu apakah olahraga, apakah minum air yang banyak? Kalau minum air itu pasti ada efek yang bagus, ya. Tetapi kita coba cari penelitian-penelitian faktor-faktor pola hidup apa yang boleh membantu kita untuk menurunkan asam urat, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita cari jawabannya minggu depan. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, mau tanya kalau ikan batu atau karang, goropa merah dan kawan-kawan itu bisa memicu asam urat? Apakah itu bisa memicu asam urat? Atau ada ikan yang spesifik yang bisa memicu? Ya, oke. Jadi saya bergantung kepada penelitian-penelitian yang dibuat tadi, ya, yang menyatakan bahwa udang-udangan, ya, seafood itu yang mempunyai kemungkinan untuk menaikkan asam urat pada manusia. Dan kemudian jeroan-jeroan, ya, seperti tadi hati, paru, jantung dan lain sebagainya, ya, alat-alat dalam daripada hewan tersebut. Ikan tadi disebut tadi sepintas itu tuna dengan hal tersebut mengenai asam urat, ya. Jadi sekali lagi kita akan tanya kepada yang meneliti untuk mendapat jawaban yang benar, karena penelitian itu tidak berdusta, tidak boleh membuat hasil-hasil yang direka-rekayasa. Itu harus diperiksa dan diperiksa di disaring untuk tersebut, ya. Jadi saya tidak tahu jenis ikan-ikan batu, ikan-ikan yang kita dapat waktu kita menyelam di air laut, ya, apakah itu ada, tetapi itu disentil disebutkan. Sekali lagi kita coba cari dia punya referensi, minggu depan kita coba cari tahu makanan vegetarian, makanan ikan-ikanan, dan lain-lain sebagainya. Memang apakah dia menyumbang kepada, dia mempunyai purin tinggi, tapi apakah dia berhasil meningkatkan purin dalam tubuh? Nah, itu yang kita harus cari tahu, ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ya. Oke,
Terima kasih dokter untuk jawabannya, dan kami berikan kesempatan kepada keluarga Manurung yang sudah angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, silakan Pak Silakan Manulang. Pak. Pak Manulang. Oh, sorry. Pak Pak Manulang. Manulang, mohon maaf. Saya begini, kalau pengapuran itu karena berhubungan karena usia sudah lanjut, katakan saja 60, 70, 80, ya masih bisa kita terima. Tapi ada juga orang 80 tahun tidak ada pengapuran. Dia merokok, dia makan daging, tapi tidak ada pengapuran. Tapi justru orang yang tidak makan daging bisa terjadi pengapuran. Jadi apa kira-kira penyebabnya makanya terjadi pengapuran? Kalau asam urat, dulu saya tinggi asam urat saya. Tapi sesudah saya hentikan daging, maka sama sekali ikan juga saya kurangi. Asam urat saya 3,5. Wah, mantap. Bagus, Luar biasa. Nah, jadi sekarang Siap. pengapuran ini, apa langkah-langkah yang kita ikuti supaya terhindar dari pengapuran? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Manulang, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Jadi proses penuaan, kerusakan daripada jaringan dalam tubuh ini, dua proses utama yang menyebabkan dan mempercepatnya. Yang pertama adalah oksidasi, ya. Yang kedua adalah inflamasi atau peradangan, ya. Dan lain-lain. Tapi itu dua proses utama. Nah, orang yang merokok, orang yang minum alkohol, orang yang berpola hidup tidak sehat, itu oksidasinya tinggi. Asam di dalam darahnya itu asam. Dan itu mempercepat pengeroposan daripada tulang-tulang tersebut. Ya, itu sangat-sangat benar. Yang kedua, peradangan kalau ada infeksi dan lain sebagainya. Dan kalau kita memakan buah segar dan sayuran yang segar pada umumnya ya, mengandung sangat banyak vitamin C, vitamin B, vitamin E, selenium, magnesium, dan antioksidan. Jadi oksidan dilawan. Jadi proses penuaan sangat-sangat dibantu oleh makan buah dan sayur yang mentah-mentah, yang segar-segar. Jadi itu salah satu menyebabkan sendi-sendi ini tidak rusak, tidak berkarat, ya. Di dalam pembuluh darah berkarat menyebabkan aterosklerosis, kolesterol mengendap. Kalau kita makan buah dan sayuran, jus kah dia, atau buah segar kah dia, atau dia mau di blender dia, itu sangat-sangat bagus. Jadi di antara 4 jenis kelompok makanan yang utama, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak kalau kita tinggi, kita jadi gemuk. Ya, kita makan nasi putih, kita makan daging-dagingan, itu karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi kalau kita makan buah dan sayur, itu karbohidratnya tidak terlalu tinggi, proteinnya tidak terlalu tinggi, lemaknya tidak terlalu tinggi, tapi tinggi vitamin, mineral, antioksidan, dan zat-zat yang membuat awet muda dan ini. Ya, jadi saya punya anjuran adalah kalau kita ingin cepat tua, makan banyak daging. Kalau kita ingin cepat dewasa, makan banyak daging. Minum susu banyak-banyak. Maka anak-anak akan cepat tinggi, besar, dan cepat tua. Nah, di sisi yang lain, makanlah buah dan sayur-sayuran untuk menahan penuaan, untuk menahan penyakit-penyakit, untuk kalaupun sakit cepat sembuhnya. Ya, jadi itu pada umumnya secara statistik jenis makanan dari golongan buah dan dari golongan sayur-sayuran, apalagi salad-salad, apalagi gado-gado, karedok, tinutuan, yang alami-alami, itu sangat baik. Nah, mengapa orang ini perokok, orang ini minum kopi, dia seperti itu? Nah, itu adalah keistimewaan. Jadi pada umumnya orang yang merokok itu oksidasi, penuaan. Seharusnya dia sakit. Tetapi kenapa satu-satu orang dia seperti itu dan dia sepertinya
lebih sehat daripada orang yang vegetarian malah, ya. Jadi ini adalah suatu keanehan. Nah, kesehatan ini multifaktorial. Jadi kita mengambil statistik pada umumnya. Tapi satu-satu ada yang keanehan. Jadi statistik itu ada suatu kurva di mana sebelah kanan sangat sedikit, di tengah-tengah banyak, sebelah kiri sedikit. Yang positif sedikit, yang negatif sedikit, yang di tengah-tengah banyak. Jadi pada umumnya orang yang makan daging itu kena asam urat. Tetapi ada orang yang di sebelah ujungnya itu enggak kena asam urat walaupun banyak sekali dagingnya, dan ada orang yang di sini yang makan sedikit daging aja tapi dia udah kena asam urat. Ya, jadi manusia ini bukan seluruh faktornya hanya 1 tambah 1 2. Tapi ada faktor yang lain. Mungkin dia merokok, dia membuat ini, tetapi ada faktor lain yang di dalam kita genetikanya mungkin yang bisa mampu membuat dia bertahan terhadap oksidasi tersebut, ya. Kita nggak tahu. Faktor di dalam tubuh ada sesuatu yang membuat dia hal tersebut. Tapi kita memberikan nasihat ini adalah nasihat yang rata-rata pada umumnya orang yang merokok, orang yang meminum alkohol, minum kopi, itu banyak sekali racun-racun yang merusak dirinya. Tapi kalau ada 1-2 orang yang umur 100 tahun tapi merokok, itu adalah pengecualian, ya. Jadi itu keistimewaan, ya. Tapi bukan pada umumnya. Pada umumnya adalah orang itu meninggal dunia terlalu cepat bila mana dia berpola hidup yang tidak sehat. Ya, itu saya punya jawaban. Ya, terima kasih. Dan terima kasih atas tipsnya bahwa asam urat sekarang sudah 3, mungkin dulu sudah pernah, ya. Nah, jadi memang benar kalau bisa menahan akan leher ini, mulut ini, nah, bisa. Terima kasih Pak Manulang. Iya. Jadi berkat. Oke. Terima kasih. Kita pergi ke akun keluarga Herianto yang sudah angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Dok, saya punya pertanyaan. Kebetulan mami saya hari ini tuh lagi kakinya tuh bengkak dua-duanya. Nah, apa itu tuh betul asam urat atau ada yang lainnya gitu? Terus kalau memang itu asam urat, pertolongan pertamanya apa ya dok ya? Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertama-tama itu di lutut atau di tumit dia punya bengkak? Di tumit. Apa namanya ini? Kaki ya bawah ini. Di sini apa ya namanya? Oke, ya. Oke, di bagian kaki bagian bawah ya. Oke, biasanya di tumit. Oke, baik. Ada beberapa kemungkinan, bisa asam urat, bisa osteoartrosis, bisa karena gangguan yang lainnya, bisa karena ada peradangan, ada infeksi, ada hal-hal lagi yang lain. Jadi saya punya anjuran adalah bagusnya ke dokter, diperiksa asam uratnya, diperiksa darahnya, lalu nanti dokternya akan menyimpulkan. Nah, kalau untuk sementara kalau sakit sekali dan berdenyut-denyut boleh dikompres air dingin. Kalau dia panas dan berdenyut-denyut, ya. Nah, tapi pertama-tama kita mau tahu dulu penyebabnya. Sebab penyebab yang berbeda, dia punya obat, cara penanganannya berbeda. Ya, kalau asam urat, obatnya dikasih obat asam urat. Kalau dia adalah karena gangguan yang lain, bisa juga karena peredaran darah, bisa juga ada kaitan dengan ginjal, bisa juga terkait dengan jantung, bisa juga menyebabkan bengkak pada kaki bagian bawah seperti itu ya. Nah, jadi saya punya anjuran ikuti apa yang dokter temukan karena dokter akan memberikan anjuran tersebut ya. Nah, ya. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Semoga ibu cepat sembuh. Oke, pada saat ini kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama, apakah jamur meningkatkan asam urat?
sayuran hijau tua juga kah? Kemudian kenapa ragi paling tinggi penyebab purin? Oke, demikian. Ada beberapa pertanyaan itu. Jamur apakah meninggalkan asam urat, sayuran hijau tua, dan kenapa ragi menyebabkan kenaikan asam urat? Persilakan. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang berhubungan dengan purin. Kita tahu purin adalah nenek daripada asam urat. Jadi ini purin ini akan berubah menjadi hipozantin dan xantin, akhirnya jadi asam urat. Ya, jadi nenek moyang daripada asam urat itu adalah purin yang terdapat pada jenis-jenis makanan yang disebutkan tadi. Namun, apakah kandungan purin yang tinggi pada dalam tumbuhan itu akan menyebabkan asam urat, akan menyebabkan purin itu masuk ke dalam darah, masuk ke dalam ginjal, dibuang, masuk ke dalam sel, diproses, dibuang ke dalam darah, akhirnya dibuang ke ginjal. Ya, jadi itulah keanehan yang saya temukan, bahwa dalam penelitian makanan yang tinggi protein, tinggi purin ya, protein purin ya, purin itu ya seperti xantin, hipozantin tadi. Itu kenapa pada hewani meninggikan asam urat, sedangkan pada tumbuh-tumbuhan tidak setinggi itu. Nah, jadi justru pertanyaan yang menariknya adalah mengapa tumbuh-tumbuhan hijau, jamur itu tidak menyebabkan encok, ya. Tapi kenapa pada orang-orang lain seakan-akan itu menyebabkan? Nah, itu pertanyaan yang saya ingin juga tanyakan. Mengapa ada waktu kita memeriksa pasien, dok, kalau saya makan bayam kena saya, kalau saya makan kangkung kena saya, kalau saya makan kol sakit-sakit, langsung sakit-sakit gitu. Ya, kenapa kalau saya makan sayur tertentu dia seperti itu. Kalau saya makan kacang, oh saya kena kacang hijau gitu. Nah, saya justru bertanya-tanya, apakah ini adalah benar atau hanya psikisnya? Apa betul ada satu kandungan? Apakah itu asam urat atau suatu peradangan zat radang yang lain yang ada yang menyebabkan hal tersebut? Ya, karena ini bengkak itu radang. Nah, apakah asam urat itu yang masuk menyebabkan radang tersebut ataukah ada faktor-faktor yang lain? Ya, jadi di dalam penelitian yang saya bacakan tadi, justru jamur tidak, justru kedelai tidak, justru daun-daun hijau tidak menyebabkan encok seperti yang disebabkan oleh daging, oleh seafood, dan oleh alkohol. Ya. Nah, tetapi sangat menarik, saya akan coba menggali lebih banyak lagi untuk mencari tahu tumbuh-tumbuhan apakah menyebabkan encok atau tidak. Apakah dengan terapi-terapi herbal, jamu-jamu tertentu, kunyit, jahe, dan lain-lain itu justru membantu atau enggak kepada asam urat ini, ya. Nah, apakah minum air membantu, apakah olahraga membantu? Nah, ini saya coba untuk eksplorasi pada minggu ini, kita cari bahan-bahannya dan kita akan coba jawab pada minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dok untuk jawaban-jawabannya dan kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Apakah penumpukan asam urat yang sudah lama pada persendian bisa dioperasi? Terima kasih. Oke, baik. Dioperasi boleh saja, tetapi tujuan daripada operasi itu apa? Apakah untuk menormalkan persis seperti sehat-sehat sebelumnya? Kalau dia hanya sedikit saja dan hanya beberapa sendi, bisa. Tapi kalau sendinya sudah terlalu banyak, lalu juga usianya sudah lanjut sekali, untuk apa lagi untuk mau mengorek untuk memperbaikinya. Ya, jadi bisa saja, jawabannya bisa saja, cuman ahli bedah akan
membuat pertimbangan-pertimbangan praktis apakah dengan mengorek dan membuang itu akan membawa hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Kalau dia produksi lagi ya. Nah, pertama di stop dulu produksinya, hanya tinggal mungkin untuk keindahannya atau untuk kenyamanannya. Nah, karena orang yang seperti ini udah nggak bisa pakai sepatu lagi, ya, udah nggak bisa pegang dengan baik karena sudah bengkok dia punya jari ya untuk melakukan pekerjaannya. Jadi operasi boleh saja dibuat, dokter bisa membuat untuk hal tersebut. Tinggal ditanya apa manfaatnya dan sejauh mana dia bisa pulih kembali dan fungsi strukturnya normal dan fungsi kerjanya juga kembali kepada normal. Ya, nah, demikian saya punya pendapat. Nah, terima kasih. Oke. Terima kasih dokter. Dan satu lagi pertanyaan yang sudah masuk, mau tanya dokter, kalau rutin minum obat allopurinol, apakah kurang baik untuk ginjal? Dokter, agar tidak merusak ginjal karena allopurinol baiknya gimana dok? Maaf dok, mau tanya lagi, apakah sayuran warna hijau katanya mengandung purin juga seperti sayur gedi atau kangkung? Terima kasih. Oke, betul. Tempe, tahu, dan lain sebagainya. Jadi seperti saya katakan, bahwa semua sel mengandung purin, karena itu asam dari inti, asam nukleat. Hanya kadarnya yang satu tinggi dan yang satu yang rendah. Ya, nah, seperti itu. Dan apa pertanyaan yang pertama? Oke, kita baca sekali lagi ya. Yang pertama? Jadi yang pertama, kalau rutin minum obat allopurinol, apakah baik untuk ginjal? Bagaimana caranya supaya minumnya aman, tidak pengaruh kepada ginjal? Ya, oke. Baik, penggunaan daripada allopurinol untuk jangka panjang, memang ada orang-orang yang memang menggunakan allopurinol sampai cukup panjang, dan angka keamanan dari allopurinol cukup tinggi, sehingga tidak termasuk di antara obat-obat yang perlu sangat diwanti-wanti atau dijaga-jaga dalam terjadinya kerusakan dan gagal ginjal. Ya, jadi allopurinol itu cukup aman untuk digunakan dalam waktu jangka panjang karena dia punya pekerjaan terutama adalah pada hal ini. Mungkin ada efek-efek samping yang lain tidak terlalu sering terjadi dibandingkan ini. Ya, namun saya bukan dokter penyakit dalam, jadi ini perlu untuk dijawab lebih lanjut oleh seorang dokter yang memberikannya. Tetapi secara dokter umum yang juga memberikan allopurinol, pengetahuan saya banyak orang yang sudah lama menggunakan allopurinol, tetapi tidak sampai kepada kerusakan daripada ginjal. Berbeda dengan colchicine, ya, dengan colchicine itu lebih keras dan bisa ada efek-efek sampingannya. Karena allopurinol itu dia hanya mencegah saja dan menghalangi enzim, tapi dia tidak membuat gangguan-gangguan yang lebih serius di dalam tubuh. Ya, namun sekali lagi mungkin harus ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengetahui lebih lanjut kalau ada obat-obat lain mengenai itu. Tapi allopurinol cukup aman. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya. Satu lagi, apakah pengapuran sama dengan keropos tulang, dokter? Oke, baik. Istilah orang awam, pengapuran tulang keropos. Istilah medis, pengeroposan tulang namanya osteoporosis. Pada pengapuran daripada tulang disebut osteoartritis. Nah, ini dua proses yang terjadi karena penuaan. Yang satu adalah tulang itu menjadi keropos, ya. Yang satu adalah sendi-sendi daripada tulang itu hilang, dia punya lapisan tulang rawan dan menebal, dan karena tekanan dia tumbuh ke samping. Jadi dia bertajuk-tajuk ke pinggir, jadi berbongkol-bongkol, bahkan bertanduk-tanduk, ya. Jadi misalnya di sendi lutut, ya, kalau dipegang dia sudah melebar ke samping, lalu sudah berbenjol ke samping,
jadi bengkok tulangnya dan lain sebagainya. Jadi dua proses di tulang ini adalah terjadi pada penuaan, tetapi letaknya berbeda. Kalau pengapuran tulang yang disebut osteoartritis itu terjadi pada permukaan sendi antara tulang dengan tulang. Sedangkan osteoporosis di dalam tulang itu ada sumsum tulang, dan sumsum tulang itu menjadi lubang-lubang lebih besar, ya. Yang tadinya dia hanya lubang-lubang kecil untuk pori-pori mengisi sumsum tulang, tapi dia menjadi kawah-kawah, goa-goa yang besar, tidak ada lagi bahan padatnya karena sudah hilang, ya. Nah, nanti kita boleh bahas lagi satu topik berikutnya mengenai pengeroposan tulang dan pengapuran daripada sendi-sendi. Oke. Makasih. Terima kasih, dokter. Dan ada 2 pertanyaan yang masuk yang sama sehubungan dengan tempe. Dokter, untuk pembuatan tempe kan menggunakan ragi, apakah pengaruhnya sangat berisiko untuk asam urat? Apakah terlalu banyak makan tempe bisa mengakibatkan asam urat? Oke, baik. Oke, saya belum ada data pada saat sekarang ini mengenai tempe dan asam urat. Saya akan masukkan itu di dalam materi untuk minggu depan, supaya tempe juga akan dibahas dalam hubungannya dengan asam urat. Ya, tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya, Terima kasih. pertanyaan di chat sudah habis. Kami memberikan pertanyaan kesempatan kepada saudara yang mau bertanya secara langsung untuk menghidupkan video dan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi dengan Boleh. Silakan, dipersilakan. Selamat malam, Dok. Ya, Pak Gifron, selamat malam. Ya, mau meyakinkan diri aja, kira-kira hubungan antara kopi, gula, dan minuman-minuman yang bersoda, kaitannya dengan asam urat. Seperti apa, Dok? Kalau misalnya punya asam urat, lalu konsumsi gula, kopi, teh, dan minuman-minuman yang soft drink yang lain. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Jadi di dalam skema yang tadi sudah ditampilkan, bahwa kondisi tubuh yang asam membantu terjadinya peningkatan daripada asam urat. Ya, jadi kondisi dari dalam tubuh itu yang meningkatkan keasaman daripada tubuh yang dicerminkan dengan kadar asam di dalam darah itu naik, itu meningkatkan produksi daripada asam urat tersebut, ya, asam urat tersebut. Jadi itulah mekanismenya. Apa-apa yang menyebabkan akan keasaman tubuh meningkat, itu meningkat. Nah, itu adalah seperti produk protein hewan dan protein, lemak, dan karbohidrat. Itu kalau digunakan ada proses pembakaran dan di situ keluarlah asam-asam, ya. CO2 yang akan menjadi asam laktat, HCO, dan sekian-sekian lagi yang lainnya. Jadi itu dikatakan meningkatkan produksi daripada asam urat yang sedang berjalan. Jadi produksi asam urat itu memang pada dasarnya sudah sedang terjadi dan sudah cukup banyak, dan ditambah lebih banyak lagi terjadi akan asam urat tersebut. Nah, itu sebabnya tadi disebutkan vitamin C. Kenapa? Vitamin C itu antioksidan. Jadi anti asam. Ya, jadi berikanlah dengan dengan vitamin C justru hal itu. Nah, ini prinsip ini boleh dicoba. Pak Gifron sudah bertanya dengan sangat baik. Tadi jadi bahan-bahan makanan yang meningkatkan keasaman seperti alkohol, kopi, nasi yang terlalu banyak, karbohidrat, protein, dan lemak yang terlalu banyak, itu memang pada dasarnya menyebabkan asam. Dan sayuran dan buah-buahan pada umumnya 90% daripadanya itu meningkatkan basa dan menurunkan asam. Jadi konsumsi daripada makanan-makanan yang menghasilkan asam
bisa menyebabkan tubuh mengalami rasa nyeri sakit-sakitan. Tetapi justru dengan makan buah dan sayur-sayuran yang cukup banyak, hilang rasa sakit di dalam tubuh, hilang asam di dalam tubuh, jadi basah, dan itu membuat kita mengalami hal tersebut. Kalau mau buktikan, silahkan. Ya, saya sudah coba 2 minggu saya ngejus-ngejus, dan setelah itu rasa sakit-sakitnya justru sangat berkurang. Ya, justru sangat berkurang. Bagaimana itu? Itu hanya testimoni. Saya harus menyelidiki, tapi itu yang tadi saya bacakan, bahwa asam meningkatkan proses memperbanyak, proses pembuatan asam urat itu sudah banyak, diperbanyak lagi dengan kondisi asam daripada mempermudah terbentuknya asam urat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Kami akan membacakan 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana dengan obat pirosikam? Apakah bagus untuk ginjal? Oke. Jadi obat piroxicam NSH ini adalah jenis obat anti radang yang kuat. Jadi kalau terjadi peradangan sampai sakit dengan piroxicam itu, maka sel-sel darah putih dan inflamasi ini akan dihentikan. Hilanglah rasa sakit itu. Tetapi piroxicam ini mempunyai efek samping, terutama bukan di ginjal, tetapi di lambung. Dia sangat asam. Sangat asam. Jadi dia harus dimakan dengan obat-obat anti asam atau pada waktu setelah makan, supaya dia punya keasaman itu tidak terlalu menggerogoti dindingnya. Ya, jadi piroxicam adalah salah satu bahan kimia yang mencegah peradangan, otomatis rasa nyeri hilang, rasa nyaman. Tapi penyakitnya tidak hilang, hanya radangnya berkurang dan nyerinya ini. Kepada ginjal, mungkin saya harus baca lagi ya. Tapi yang saya tahu efek samping utamanya adalah asam lambungnya, ya, yang menyebabkan keasaman di lambung dan menyebabkan sampai borok lambung, bisa muntah darah oleh karena terlalu banyak makan piroxicam. Ya, nah itu ada obat-obat dulu, obat-obat asam urat seperti itu, ya, mengalami seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Satu lagi pertanyaan yang ada di chat. Selamat malam. Jika penderita asam urat juga menderita diabetes, pisang apa yang aman untuk dikonsumsi? Apa itu? Menderita asam urat dan juga diabetes, pisang apa yang bagus untuk dikonsumsi? Oke. Di sana hanya mengatakan pisang, jadi saya berasumsi itu semua jenis pisang, ya, semua jenis pisang untuk hal tersebut. Oke. Terima kasih dok. Kami buka kesempatan kepada penanya secara langsung untuk menyampaikan pertanyaan. Berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, bisa bertanya. Oke, dipersilakan. Tadi dikatakan bahwa vitamin C itu bagus untuk asam urat juga. Sekarang saya mau tanya, kalau vitamin C, apakah dalam bentuk obat lebih bagus atau dalam bentuk buah-buah? Kalau dalam bentuk obat vitamin C, berapa dosis yang bisa kita gunakan per hari? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Vitamin C, baik dalam bentuk sintetis, dalam bentuk pil, ya, maupun dalam bentuk natural, yaitu buah-buahan, itu mempunyai efek yang sama. Tapi dari buah-buahan tentunya dia mengandung campuran dengan banyak zat-zat yang lain, vitamin-vitamin yang lain, enzim-enzim masih ada. Tapi kalau vitamin C saja, dia antioksidan semata-mata, ya. Nah, penggunaan daripada dosis vitamin C ini cukup lebar. Jadi cukup aman sampai
beribu-ribu miligram dalam satu hari ya. Bisa kalau di pil itu bisa ada yang 500, ada yang 1000 ya, seperti yang di Vitacimin itu ada dia punya. Itu seperti itu seperti normal. Tapi sampai 10.000 sampai 15.000 itu boleh kita gunakan juga. Jadi angka penggunaannya itu. Tapi dalam penggunaan setiap hari, seperti kita makan Vitacimin itu juga cukup dalam sehari. Saya lupa lagi dia punya kebutuhan dalam satu hari berapa miligram vitamin C yang kita butuhkan, tetapi cukup aman ya, cukup aman. Kalau yang pil ada yang 500, ada yang 1000, ada yang berapa ribu lagi ya, dia punya angka di situ ya. Dia ada beberapa. Tapi dia nanti kita lihat ya, dia punya kebutuhan dalam satu hari berapa, ada dia punya kadar seperti itu, saya lupa lagi. Tapi kita bisa cari ya mengenai hal tersebut. Tetapi kalau mau kita yakin bahwa kita makan buah-buahan sudah cukup banyak dan makan daun-daun hijau, itu pasti vitamin C-nya tinggi, itu sudah cukup bagus bagi kita. Tapi kalau kita mau makan pil, makan ukuran 1 sehari itu sudah cukup baik. Ya, cukup baik untuk kita sekalian. Tapi kalau kita berada dalam penyakit tertentu, bahkan ada autoimun itu kita justru itu malah kalau kanker itu bisa disuntik sampai 10.000 sampai 15.000 satu hari, itu justru itu yang diinginkan ya. Tapi kalau dalam keadaan biasa konsumsi 1, 2, 3 tablet ya, itu vitamin C itu masih dalam batas yang baik ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kami lanjut ke penanya secara langsung. Dipersilakan yang sudah raise hand, angkat tangan. Baik, Ya, Rusdin, silakan. Ya, boleh. Saya ini sering sekali naik asam lambung, apalagi kalau keadaan capek. Apakah dan kemudian kalau saya mungkin makan yang bergaram-garam itu paling cepat juga naik asam lambung. Kemudian tadi menyangkut tadi pisang. Pisang itu kalau saya makan setelah makan baru makan pisang itu juga cepat sekali naik asam lambungnya, Dok. Nah, bagaimana apakah yang garam-garam itu harus sudah kita tidak makan lagi yang bergaram-garam atau mungkin juga dengan berminyak-minyak untuk menghindari seperti bagaimana untuk penanganannya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi masalah asam lambung itu klasik dengan kecapean. Memang demikian. Asam lambung ini terkait dengan stres, memang demikian. Berpikir banyak, kesibukan menumpuk, dikejar-kejar ini, wah itu asam lambung itu naik ya, diproduksi. Jadi yang paling sederhana dan ampuh, minum air. Pada waktu dia semua sakit, minum air, sedikit minum, karena air ini mengencerkan asam. Dan kalau sudah cukup banyak airnya, dia akan cuci, dia bilas, masuk ke usus. Kalau asam ini di lambung, dia menggerogoti lambung. Tapi kalau dia sudah ini, kita minum air sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau minum air terlalu cepat, kita rasa mual. Tapi minum sedikit, akhirnya banyak, dan dia akan menyuci. Maka nyeri daripada asam yang menggerogoti, mengikis dinding itu akan sangat teratasi. Ya, ada juga makan pada waktunya. Ya, hindari pedas-pedas, garam-garaman yang terlalu asin juga membuat peradangan itu lebih. Dan kalau itu sudah luka, kena garam, dia tambah perih. Nah, kenapa makan pisang lalu tambah perih? Padahal harusnya tidak. Ini berarti dindingnya ini sudah lecet. Nah, lambung ini pertama kalau kena asam lambung, dia hanya meradang. Oke, pertama, dalam keadaan normal, asam lambung sangat-sangat asam menghancurkan segala jenis makanan, segala jenis kuman. Tetapi dinding ini secara normal ada air.
ada mukus atau lendir yang menjaganya. Kalau kita terlalu capek, kita terlalu stres, ini mukus lendir ini produksinya kurang, dia akan menyebabkan lambung ini mudah mengalami gastritis ya. Nah, kalau dia sudah gastritis, dia sudah kalau dia semakin banyak lagi, dia akan semakin ke bawah. Dia masukin tembus lapisan di bawah daripada dinding, dia terus ke ototnya, dia terus ke pembuluh darah, bisa sampai pembuluh darah itu ya. Kemudian dia punya radang dari lambung itu bukan hanya di atas, di bawah, di samping, bisa di seluruhnya. Ini jadi sakitnya luar biasa. Kalau dia hanya lecet di bagian kecil, dia aman-aman, tahu-tahu kena di lecet itu, oh sakit sekali. Ya seperti borok lambung, bisa kalau nggak kena di boroknya, itu nggak rasa sakit. Tapi kalau kena di boroknya, oh sakit ya. Nah, jadi pisang pada dasarnya tidak bersifat asam dan tidak ini, tapi mungkin sudah ada luka di dalamnya. Nah, kemudian luka yang terjadi di dalam lambung ini 10-14 hari sembuh. Karena ini lapisan yang terkelupas, yang terkikis ini oleh karena asam lambung. Kalau kita bisa kurangi ini asam lambung oleh minum air aja atau ada obat antasida, itu bisa membuat dindingnya itu mulai bertumbuh lagi. Dia akan kembali dari bagian bawah dan ke atas. Dalam 10 hari ini lapisan yang sudah terkikis ini akan terbentuk lagi. Ya, jadi kita tunggu 10-14 hari dengan menetralkan akar asam lambung tersebut. Ya, dengan hal itu. Nah, benar garam yang terlalu tinggi itu menyebabkan mengganggu, membuat lebih nyeri. Ya, itu memang karena kadar garamnya yang tinggi, pedas-pedasan juga, asam-asaman juga membuat seperti itu. Jadi caranya minum air yang banyak ya, dan makan tepat pada waktunya, dan kalau boleh pola makan itu dibuat teratur. Ya, ada yang memakai pola makan untuk sementara makan terus-terus sedikit supaya ini. Tapi di dalam pengalaman kami adalah kalau memang mau sembuh total, makanlah cukup banyak di jam makan yang mengandung cukup banyak serat, ya. Hindarilah terlalu banyak pedas dan asam yang berlebihan, ya. Tapi kalau asam dari tomat, dari apa, itu masih boleh lah. Tapi asam yang agak terlalu keras dari nanas itu kita coba hindari. Dari cabai-cabai, dari merica, itu yang kita kurangi kalau kita sedang mengalami asam lambung ya, kita sedang nyeri lambung kita. Nah, juga bisa mungkin bikin, satu lagi. Ya. Apakah ada hubungannya mungkin karena terlalu sering naik asam lambung sehingga perut sebelah kiri daerah rusuk itu sering kram, Dok? Ada kaitannya. Karena itu memang di daerah situ, lambung punya nyeri itu ke arah situ. Bisa. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ke penanya yang terakhir. Ya. Dari akun BPN Jan yang sudah angkat tangan. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam Pak Yan. Selamat malam. Saya dari Balikpapan. Ya. Ini kami di Balikpapan sekarang ini yang 2 minggu terakhir bulan Maret, kemudian bulan April, ini lagi tren vaksinasi manula. Ya. Kami suami istri sudah termasuk ke umur tersebut. Jadi kami lagi menunggu panggilan untuk vaksinasi. Ya. 4 hari terakhir ini, Dok, asam urat saya kambuh. Oke. Ini sedang dalam proses pemulihan. Oke. Yang saya ingin tanyakan, apakah kondisi ini bisa untuk vaksinasi? Karena ada kan
daftar penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tidak boleh divaksinasi, seperti mungkin jantung, yang seperti itu. Apakah asam urat termasuk ke daftar tersebut? Itu saja, Dok. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Yan di Balikpapan. Jadi tujuan daripada tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan adalah untuk menyembuhkan atau meringankan gangguan yang terjadi dan tidak menambahnya. Ya. Jadi bagi penyakit-penyakit tertentu yang mempunyai resiko nyawa, ya, bila mana terganggu itu bisa mematikan, ya, bisa mematikan. Jantung, penyakit gagal ginjal, gagal liver, dan penyakit-penyakit yang cukup serius itu otomatis sangat-sangat tidak dianjurkan untuk divaksinasi kalau dia membawa resiko, ya, membawa resiko. Nah, sekarang ini kalau penyakit asam urat itu tidak termasuk penyakit yang tergolong untuk mengganggu nyawa, ya, tidak akan stop jantung, tidak akan stop napas, stroke dan lain sebagainya. Asam urat tidak masuk dalam golongan seperti itu. Jadi golongan asam urat tinggi itu masih boleh diberikan vaksinasi, ya. Nah, sekarang vaksinasi ini kita lihat jenisnya. Jenis yang lalu itu Sinovac. Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan lalu disuntikkan supaya membangkitkan antibodi. Nah, sekarang ini yang diberikan yang kedua adalah AstraZeneca. AstraZeneca ini adalah suatu virus yang disuntikkan partikel daripada COVID-19 tersebut. Jadi bukan COVID-19, suatu virus yang ringan lainnya, tapi dibikin sehingga dia mempunyai corona atau tonjolan-tonjolan mahkota seperti coronavirus. Nah, dalam pemakaian, maka waktu pengalaman kami menggunakan tersebut, Sinovac ini hampir tidak ada gejalanya. Tidak ada demam, tidak ada rasa, itu hanya bekas suntikan saja. Tetapi di dalam AstraZeneca ini, sebagian kecil daripada orang yang mengikutinya, sebagian besar orang itu tidak ada apa-apa, tapi sebagian kecil ada yang mengalami agak pusing, agak mual, dan demam. Ya, dia rasa demam setelah disuntik tersebut. Itu berarti reaksi yang dibangkitkan di dalam tubuh itu lebih kuat yang dihasilkan oleh AstraZeneca, ya, mengenai hal tersebut. Tetapi tidak ada yang pengalaman kami, dan mungkin di Indonesia juga belum ada yang sampai serius. Cuman ada gangguan sedikit, ya, efek samping daripada itu, tapi itu bagiannya. Jadi pada umumnya asam urat atau ini tidak terlalu terganggu dengan vaksinasi tersebut, ya. Tetapi kalau rasa tidak nyaman dengan vaksin yang kedua ini, itu agak seperti itu, ya. Nah, apakah mau menjalani rasa tidak nyaman itu? Memang tidak mengganggu nyawa, ya, tidak serius, tidak mengganggu. Tapi kalau rasa tidak nyaman, sudah nyeri karena asam uratnya, lalu dikasih ini, lalu demam, yang ada kemungkinan membuat badan rasa nyeri lagi, yaitu resiko yang mungkin harus dialami sendiri. Jadi boleh diputuskan sendiri apakah mau untuk mengikutinya. Nah, seperti itu. Ya, dari dokter mungkin. Ya. Mungkin ada pertimbangan dari dokter-dokter yang bertugas. Ya, dari dokter-dokter yang bertugas itu sebelum divaksinasi akan ada dokter yang akan ada tenaga kesehatan yang akan mengisi formulir tersebut. Dan kalau ada dokter spesialis penyakit dalam yang mendalami mengenai vaksinasi, itu pasti akan ada. Jadi bagus sekali untuk ditanyakan kepada dokter sebelum kita menjalani vaksinasi ini. Sekali lagi, saya adalah
dokter umum dan saya adalah seorang manajemen rumah sakit dan saya bukan klinikus atau ahli vaksin atau spesialis penyakit dalam ya. Jadi saya bisa jawab seperti itu sesuai dengan bidang saya sebagai dokter umum. Ya. Nah, terima kasih. Saya pikir kalau jenis vaksin yang kedua ini, kalau ada misalnya, saya ingat dulu kan untuk kita kecil dulu di SD, tahun kan secara garis demam 3-4 hari, kan untuk sembuh, untuk pencegahan. Jadi saya pikir efek samping yang tadi itu kan enggak ganggu nyawa. Ya. Baik. Makasih banyak, Dok. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Tuhan berkati. Kapan lagi ke Balikpapan? Mau. Iya. Oke, selamat malam. Makasih. Malam. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, ada beberapa chat yang sudah masuk, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, nanti kami sudah kirimkan kepada dokter, nanti akan dibahas pada minggu depan. Karena masih ada banyak lagi, dan minggu depan kita masih ada topik yang sama tentang asam urat. Kita akan membahas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan asam urat seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri acara tips dan konsultasi kesehatan kita pada malam hari ini. Dan kita akan menutup dengan doa, dan untuk doa tutup, kami berikan kesempatan kepada pembicara kita untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa dengan keyakinan Kristiani. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemelihara, penuh kasih, penyembuh dan pemulih dan penyelamat kami. Kami naikkan pujian dan syukur ya Tuhan kepadamu saja, karena Engkau mengajarkan kami bagaimana kami bisa hidup sehat, terutama menggunakan pola hidup yang alami dengan buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan, olahraga, air putih, jemur matahari, udara yang bersih, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pada malam hari ini minta berkat-Mu bagi masing-masing kami, terutama yang membutuhkan pertolongan, agar kami diberikan hikmat dan bijaksana, diberikan hati nurani dan kemauan yang baik, untuk mau memilih hanya yang baik-baik saja, yang benar, sehingga kami mendapatkan berkat, kami bisa melanjutkan hidup, dan memberkati sesama kami, menolong sesama kami, dan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami akan pisah malam hari ini, kiranya tidur yang nyenyak dan tubuh yang sehat berikan kepada kami. Minggu yang akan datang ya Tuhan, izinkan kami temu lagi untuk saling menasihati dan dinasihati dan menerima akan hal yang indah yang Engkau siapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sembahkan puji-pujian dan syukur. Kami mohon ampun dosa kami yang banyak. Kami sembahkan pujian ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.